Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, kemurahan-Mu yang menopang hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Tertulis demikian. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus merupakan hal yang sangat penting buat kita. Mengenalnya dengan benar akan memastikan kita tidak salah dalam bersikap terhadapnya. Kalau Ia hanyalah manusia biasa, maka kita tidak perlu menyembahnya. Kalau Ia hanyalah seorang nabi, maka kita tidak perlu untuk berharap kepadanya. Sebab pengharapan kepada manusia menempatkan diri kita di bawah kutuk Allah. Dalam Wahyu 1 ayat 17-18 ini, kita membaca apa yang dikatakan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus tentang dirinya. Ia berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Pernyataan ini bukanlah pernyataan biasa, sebab status sebagai yang awal dan yang akhir hanyalah milik Allah semata. Kita dapat menemukan pernyataan yang sama dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6, di mana di situ tertulis, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Kalimat "akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian" ini sama dengan kalimat "akulah yang awal dan yang akhir". Jadi dengan jelas kita menemukan dari salah satu pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Allah pencipta semesta ini, satu-satunya Allah yang benar, yang patut untuk disembah. Sebagai yang awal, Tuhan Yesus mendahului segala sesuatu. Tidak ada yang jadi sebelum Ia ada. Eksistensi segala sesuatu didahului oleh eksistensinya. Tidak ada yang mengawalinya, sebab Dialah yang lebih dahulu ada daripada segala yang telah ada. Sebagai yang akhir, Tuhan Yesus akan selalu ada dan kekal, tidak berkesudahan. Semuanya akan lenyap dan berlalu, tapi Ia sendiri tidak akan berlalu karena Ia adalah Allah. Saudara dikasihi Tuhan, ada 3 implikasi dari kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yang pertama, bahwa Dialah Tuhan dan Allah satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Tidak ada Tuhan atau Allah lain selain dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, keberadaan langit dan bumi ini diawali oleh-Nya dan akan diakhiri pula oleh-Nya. Tuhan Yesus akan datang kembali di akhir zaman sebagai tanda kesudahan dari segala yang ada sebelum datangnya langit yang baru dan bumi yang baru. Yang ketiga, kehidupan kita diawali oleh Tuhan dan akan diakhiri oleh Tuhan. Secara pribadi, Ia adalah yang awal dan yang akhir dalam kehidupan kita. Kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Karena kebenaran ini, saudara, akan jadi sia-sia hidup kita bila kita tidak memiliki Tuhan Yesus
dalam hidup kita pribadi. Hidup kita ini akan jadi sia-sia bila kita tidak menyembahnya. Dan bila kita tidak menerima anugerah keselamatan yang Ia berikan melalui karya penebusannya di atas salib. Bagi saudara pendengar renungan hari ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara pada saat ini. Jangan tunda besok. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar saudara tidak binasa, melainkan beroleh anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus saya dari penghukuman akibat dosa. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku nyatakan imanku kepadamu pada saat ini. Terimalah aku ya Tuhan, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Pakailah hidup saudara untuk melayani Tuhan, dan teruslah setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, meneguhkan iman kami, menambah pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan dan Allah yang benar. Engkau adalah yang awal dan yang akhir, yang tidak berkesudahan dan kekal adanya. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau selalu taat kepadamu. Hidup kami adalah berasal daripadamu dan akan kembali kepadamu. Karena itu kami mau pakai hidup kami ini bagi hormat kemuliaan bagi namamu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami dan berikan kami hikmat-Mu untuk mengambil tindakan dan keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat setiap dari kami, dan memberikan kekuatan, kesembuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan yang ajaib dari Tuhan kami alami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi namamu, dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.